selesai. My feeling for you now. Said I cheer, said I savor, said I conversation, no, 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 no. Said my eyes, said my ears, you know. Said I'm so about to believe. Sa Tang kata waktu aku ada tidak sengaja. yang memisah tadi dan nanti, kemarin dan besok, hari ini, sekarang, untuk apa? Agar kau tak menikahi ibumu, agar kau tak menikahi anakmu, sekarang. Apa itu sekarang? Tiap kali kau sebut namanya, ia segera berlalu.
ia pasti berlalu. Siapa dia? Wisnu. Ia datang dari tanah barat. Hey!
Pergilah bersama angin ke pantai-pantai yang jauh. Malam ini, peraduan hanyalah sepi. Tak ada ibu yang bercerita pada anaknya. Tak ada kekasih yang akan bercinta. Tak ada yang akan bercinta sambil bercerita. Pula, tak ada yang akan bercerita tentang cinta. Kau tidur berminggu-minggu. Kau tidur berminggu-minggu. Kau tidur berminggu-minggu. Kau tidur berminggu-minggu. Sinta membelai rambut Watu Gunung sedang jemarinya tertinggal di padang bunga. Kerasan di rumputan, menginap di antara setiap oriza yang terhampar sampai ke ujung-ujung yang tak lagi tercapai angin. Apa aku bermimpi? Apa aku bermimpi? Jalan raya yang berdebu dan gersang. Sungguhkah ia yang kau nanti dan telah pulang itu? Pelan-pelan memelukmu, membisikkan namamu, rumah yang jauh, jalanan sepi. Lalu kembali jatuh berserak dan pergi lagi. Tapi siapa kamu? Aku istrimu. Aku ibumu. Tapi siapa kamu? Aku ibumu. Aku istrimu. Watu Gunung melihat segalanya dan menemukan senja di pangkuan perempuan yang telah lama hilang. Dulu, di sebuah padang, Sinta yang masih membelai kepala Watu Gunung menemukan luka yang membekas nganga di kepala, seperti pada kain anak Adam, dan terkesiap. Ia meraba kepalanya sendiri, meraba ingatan yang tak pernah enyah, yang tak bisa pergi hanya dengan sedih, hanya dengan tangis. Ia beranjak ke jendela. Ia melihat alur sungai di sana. Ia melihat angsa-angsa buatan kekasihnya mengalir di atas permukaan. Ia melihat anaknya berenang menyusul mereka, memungutinya lalu menyalahkan ibunya. Ia melihat debu seorang laki-laki berpakaian kerajaan, berkepala dandang, bergegas menghadap Watu Gunung. Ia memilih menutup matanya. Sepasang kekasih melintas di atas samudra. Camar-camar telah menjadi sore. Bukan hujan, hanya gerimis menyusun horizon yang jauh. Sore yang sudah setengah bercinta sejak semula memanggil kupu-kupu, meletakkan lelah warnanya di dada Uma. Siwa dengan nyala di matanya, semacam bertanya, Bolehkah kuletakkan
takkan lelahku di dadamu. Apa yang sedang kau tatap, Siwa? Kurasa kau tak sedang menatap senja. Di sebuah tempat terbuka, di hamparan sore membara, sepasang binatang berkelahi dalam birahi. Oh, tulang yang liar. Biar kuseduh keringat sebagaimana diharuskan kemarau dan hujan. Tapi Uma merindukan sorenya yang semula, yang setengah bercinta, yang tak perlu bercinta. Tidakkah kau lihat? Sore sedang tumbuh di antara gerai gerimis. Tidak, aku tidak melihatnya. Siwa mengejar kubuku, ingin menangkapnya tapi malah memperkosa. Uma menyelinap di sela gerimis dan menjatuhkan daun-daun sore menutup tubuhnya. Rasa takutnya telah berubah murka. Uma menolak Siwa. Siwa terus memaksa Uma. Anjing! Bercintalah dengan malam. Anjing! Aku tidak bercinta dengan ibu para siluman. Uma membenamkan kepala Siwa ke dalam rawa. Siwa membenamkan wajah kekasihnya ke dalam rawa. Rawa-rawa yang gelap dan tidak mengalir kemanapun. Sudah lama tak ada yang jatuh juga daun-daun. Tak ada yang tumbuh juga daun-daun. Dari kedalaman rawa-rawa, Uma yang telah berubah surga menyeruak. Menemukan tubuhnya tak lagi di sana. Dia meraung. Juga Siwa yang berubah kala menyeruak dari kedalaman rawa-rawa. Aku diciptakan tidak sengaja. Aku adalah kecelakaan. Dan celakalah dirimu karena mengenalku. Aku adalah dentuman besar di lubang kosmos. Dan setelahnya, Aku harap tempat burung-burung laut bersarang, bukan langit tempat mereka menari dan terbang. Sudah! Aku Kara, tempat gelap, burung-burung yang melintas samudra, menabrak. Mengapa ku tengah-tengah ini? Mengapa ku tengah-tengah ini? Siapakah dirimu? Siapakah dirimu yang mengenakan tubuh pada dirimu?
Bre, kapal-kapal datang dari barat. Laki-laki asing turun merapat dengan sekoci. Seperti pedagang, ia menukar panen kita dengan benda-benda. Kata-kata, nama-nama. Semua dinamainya. Gunung, laut, tanah, langit, bahkan kemarin, hari ini, dan besok. Dan kutukan itu belum lagi cukup. その名前はね、まず一人の人に伝わったの。Lalu seseorang yang lain. Lalu sebentar saja nama-nama itu menjalar menguasai kota dan semakin mendekat dan mendekat. Ya, nama-nama itu sekarang sedang mengendap di depan pagar istanamu. Bre, kami sudah menggarami seluruh dinding luar istana, tapi tidak cukup untuk menahan nama-nama ini. Pasangkan lentera. Tapi Bre, dimanakah aku temukan lentera? Setan! Bawakan padaku apapun. Lentera palsu sekalipun. Kalau saja kepalamu terbuat dari batu, tentu tak akan mengalir darah itu. Kalau saja waktu demi masa, siapa yang akan bersaksi kini? Mak, kenapa kau memukulku? Kau bicara dengan siapa? Ia datang dari barat. Siapa? Ia menjatuhkan senjaku. Siapa dia? Kala kau tak melihatnya. Suaranya seperti seringkali ku dengar dulu. Aku adalah dentuman besar di lubang kosmos dan setelahnya Pernahkah kita berjumpa sebelum ini? pernahkah kita bercinta sebelum ini? Pernahkah kita membangun rumah? Pernahkah kita punya anak? Sebelum semua ini, pernahkah aku tinggal di dalam perutmu? Apa yang telah kau lakukan? Bukankah Kala telah memakan rembulan
Dan sehabis bulan, kaulah mangsa berikutnya. Ada yang jatuh jiwa, dikejar dunia berburu senggama. Ada yang jatuh gelimpa, diterabas penguatan batas negara. Darah melayang, debutan besar, nafsu dan tak selisih ringan. Waktu menulis di wajahmu, punggungmu, kakimu. Waktu menulis di wajahmu, punggungmu, kakimu. Raksasa, kapal datang. Apa yang kau lihat? Siapa penghuninya? Apa yang dibawanya? Kata-kata, nama tadi dan nanti, sekarang, benda menara, sampah, kapal itu masih tak bergerak. Belum terlalu siang, tapi aku memutuskan untuk pulang. Aku lapar. Adakah emak sudah memasak untukku hari ini? Aku langsung menuju pintu dapur. Melihat emak, hatiku bunga. Benar, emak sedang memasak untukku rupanya. Kulihat emak sedang mengaduk nasi yang ditanaknya. Asap mengepul menuju jendela yang terbuka. Baunya membuat perutku semakin lapar saja. Emak sayang, tentu ia akan girang jika tahu aku telah pulang. Apa hubungannya antara dapur dengan waktu? Pertanyaan itu harus kita ajukan jika kita membaca cerita Watu Gunung. Yang pastinya ditulis laki-laki. Lapar. Disebutkan bahwa seluruh petualangan Watu Gunung
dimulai dengan kabur dari rumah, merebut tahta Girindrawardhana, mengawini ibunya sendiri, lalu kalah berkelahi dengan Wisnu, mati sehingga ia, kedua istrinya, dan seluruh anak-anaknya diabadikan sebagai nama-nama hari, penanda waktu. Seluruh petualangan itu dimulai dari suatu pagi celaka dari dapur. Waktu Gunung minta makan, ibunya lagi sibuk, tak sengaja memukul kepalanya dengan centong. Lalu bocah malang itu patah hati, kabur. Lupakan sebentar tentang struktur watak mental bocah yang patah hati ini. Itu mungkin bahan penelitian yang bagus untuk kajian psikoanalisis. Tapi, yang paling penting untuk kita bicarakan adalah kenapa babat ini menjelaskan awal kehadiran waktu dari rentetan peristiwa yang dimulai tidak sengaja dari dapur. Kenapa bisa? Dentuman kecil di dapur itu berjauh panjang, memanggil-manggil kedatangan waktu. Pertanyaan kenapa dapur? Tentu saja merujuk pada kecenderungan betapa kerapnya dapur menjadi ruang stereotip bagi konstruksi transgender. Dapur kerap direndahkan sebagai ruang domestik yang sempit, tertutup. Bahkan dalam konstruksi tata ruang rumah tradisional kita disembunyikan, ditempatkan paling belakang. Dalam membaca cerita Watu Gunung ini, apa jadinya jika kita menyeriusi politik dapur sebagai satu situs sosial yang kompleks, satu situs sosial di mana kolonialisme, kosmopolitanisme, globalisasi, dan negosiasi berlangsung berhimpitan? Mari kita dengarkan analisa Sylvia Federici. Good evening. The following is the part of Sylvia Federici. There is a direct relation between the destruction of the social and economic power of women in the transition to capitalism and the politics of food in capitalist society. In every part of the world, before the advent of capitalism, women played a major role in agricultural production. They had access to land, the use of its resources, and control over the crops they cultivated, all of which guaranteed their autonomy and economic independence from men. In Africa, they had their farming and cropping systems, which were the source of a specific female culture, and they were in charge of the selection of seeds, an operation that was crucial to the prosperity of the community and whose knowledge was transmitted through the generations. The same was true of women's role in Asia and the Americas. In Europe as well, until the late medieval period, women had land use rights and the use of the commons, woods, ponds, grazing grounds that were an important source of sustenance. In addition to farming with men, they had their gardens where they cultivated vegetables as well as medicinal herbs and plants. Both in Europe and the regions the Europeans colonized, primitive accumulation and capitalist development changed the situation. With land privatization and the expansion of monetary relations, a deeper division of labor developed in agriculture that separated food production for profit from food production for direct consumption, devalued reproductive work, starting from subsistence farming and appointed men as the chief agricultural producers.
whereas women were relegated to the rank of helpers, field hands, or domestic workers. In colonial Africa, for example, British and French officers systematically favored men with regard to allocations of land, equipment, and training, the mechanization of agriculture being the occasion for a further marginalization of women's agricultural activities. They also disrupted female farming by forcing women to assist their husband in the cultivation of cash crops, thus altering the power relations between women and men and instigating new conflicts between them. To this day, the colonial system, whereby land titles are given only to men, continues to be the rule for development agencies, and not in Africa alone. It must be said that men have been accomplices in this process, not only claiming control of women's labor, but in the face of growing land scarcity, conspiring to curtail women communal land use rights wherever they survive by providing the rules and conditions of belonging to the community. Despite women's resistance to their marginalization, Kaukah itu ibuku? Kaukah itu ibuku? Kaukah itu ibuku? kalau itu anak-anakku. Hari pertama di awal musim, di mana segalanya bermula dan bermuara. Aku karang tempat burung-burung bersarang, bukan langit tempat mereka menari dan terbang. Sudah, aku karang tempat kelak burung-burung yang melintas samudera menabraknya. Mengapa aku melukaimu? Mengapa cintaku melukaimu? Kalau saja kepalamu terbuat dari batu, tentu takkan mengalir darah itu. Kalau saja
waktu. Andai saja ia melihat, lalu teringat ibunya dan memutuskan untuk pulang. Andai saja ia melihat bahwa segalanya sudah tidak tepat. Kau? Kau sedang menggambar apa? Siang, Apa lagi? malam, Kau sedang berusaha menggambar apa lagi? laut, langit, Kau sedang berusaha menggambar tubuhku. Sore kara? Apalagi? kekuasaan, 27 bre, 27 gunung. Apa lagi? Siapakah kau yang mengenakan wajah ini kepadaku? Apa lagi? Kata-kata yang asik. Sore kara? Lada, peta dunia, Apa lagi? halaman belakang sebagai kawasan terujung. Apa lagi? Penemu, pengarang, pencipta, Apa lagi? kuda besi, Apa lagi? aspal, Sore kara? jalan raya pos sepanjang 1000 kilometer, Apa lagi? kebun tebu, pabrik gula, Apa lagi? cara pandang Kartesi. Apa lagi? Aku ingin pakai bajumu. Apa lagi? Jalan tol sepanjang 1900 kilometer. Sore kara? Revolusi industri. Apa lagi? Pemindahan ibu kota negara. Apa lagi? Plastik cerobong asap tumpahan minyak. Apa lagi? Karbon monoksida. Kembali ke awak. Stop. Apa lagi? Kawasan-kawasan terujung lagi dan lagi. Apa lagi? Waktu istirahat. Sore kara? Apalagi? Cara mengisi waktu istirahat. Sore kara? Apalagi? Cara menjual waktu istirahat. Sore kara? Aku menggambar cahaya. Menggambar langit tenggelam di bawah kakiku. Aku menggambar raja dari para raja. Aku menggambar bulan menari. Kau sedang menggambar jenis kelaminku. Selamat malam teman-teman. Di beberapa kursi tertentu, kami sudah letakkan 3 joystick untuk membantu pertunjukan teater kita malam ini. Tapi, di mana ya? Ada! Tolong lampunya! Nah, itu dia! Untuk 3 kursi yang tersorot lampu, silakan melihat di bawah kursi Anda. Ada joystick tersimpan di situ. Ketemu? Ketemu? Semua ada ketemu? Sudah? Ya! Kalian bertiga penonton yang sangat beruntung. Joystick itu untuk menggerakkan putaran kalian di depan. Oke, kita coba satu-satu ya. Mbak, coba yang warna-warni pencet-pencet. Tangkis.
Coba, coba lagi. pukul, Ya, ini Mbak itu waktu guna. Yang jadi yang kiri sana, kanan sana. Coba yang atas kanan kiri, ya latar belakangnya berubah. Terus Pak, coba pencet baru lagi. Pencet bisa. pukul, Oh, ya. Lagi. tangkis, pukul, lompat, tendang, Ini bisa nah. Itu coba lagi. Pak. Coba lagi. Bisa enggak? Ini Bapak itu bisa nah ya. Ya, sekarang sabar dulu. Sabar. Berhenti dulu. Sudah saya bilang. Apalagi break. Baru pencet ya. Oke, sampai tanda finish. Dan harus semangat pencet supaya mereka tidak bisa istirahat. Oke ya. Oke, dan pastikan petarung kalian menang. Oke, sabar dulu ya. Tambah ya. Apa lagi? Break. pukul, tangkis, tendang, lompat, pukul, tangkis, lompat, Jangan berhenti dulu. Setiap kali kau berhenti, kau kehilangan kesempatan untuk berlari dariku. Apalagi mendekatiku. Tidak selamanya. Tidak 1000 kali selamanya. Ini pelarian panjang. Jika kau lengah, kau bisa terlindas. Seret, jangan cengeng. Butuh nafas yang kuat. Seperti kuda. Tidak. Lebih kuat lagi. Seperti kereta. Kereta yang sangat cepat. Super cepat. Cepat suara. Tidak. Lebih cepat lagi. Secepat cahaya. Bergeraklah 300.000 km per detik dan lengkapi dirimu dengan pikiran bersih. Jangan terlalu banyak berharap. Pernah kukatakan padamu bahwa aku tinggal di dalam setiap cahaya. Itu belum cukup. Aku ada dalam setiap nanometer, nanodetik setiap geraknya. Bersembunyi, mengawasi. Jangan mengernyit. Itu buruk bagi wajahmu. Jangan berpikir, berlari. Tak ada kesempatan untuk berpikir. Aku bergerak sangat cepat. Victory. Game over. Gurel? Kau masih menggambarku? Bagaimana kau bisa menggambarku dengan baik jika kau melakukannya semakin terburu? Sudahlah, kau semakin tidak menggambar apa-apa. Hanya batu-batu. Tentu.
sebuah taman kerajaan. Angin tenang, daun-daun tak bergoyang. Tapi takkah kau lihat, ada yang sedikit berubah pada yang berkaca di dasar kolam yang semakin meninggalkanmu. Segalanya hanya sesaat. Semuanya bermula di hari itu. Pada semacam senja yang kering tua, ketika sekalipun tenang, bau bencana sedang turun deras-derasnya seperti hujan. Laki-laki itu, Watu Gunung, suamiku, mendekat ke dadaku perlahan, hampir-hampir seperti menyelinap dari dirinya yang ditinggalkan di atas ranjang. Ia letakkan kepalanya di antara dua buah susuku. Kemarilah, mendekatlah. Belailah, bacalah. Aku ingin kau meneduhkanku, katanya sambil mengulurkan kepalanya. Di antara dua susuku, kepalanya menebar kerinduan yang entah mengapa selalu putus asa. Ku belai rambutnya yang hitam, yang dari setiap helainya berisi dendam. Dari kepalanya aku membaca peta-peta dari raja-raja yang tumbang. Dari kepala itu ku baca negeri-negeri yang terbakar, kota-kota sesat, jantungnya keracunan. Ku baca pengetahuan yang disusun untuk merampas, menghancurkan. Ku baca hutan, gunung, berubah gurun kerontang, laut hitam pekat, jagat yang berkarat, yang terus dilecut tak berkesudahan. Dari kepala itu ku baca kesedihan yang berlarat, dari kidung-kidung yang dinyanyikan burung-burung hantu. Ku baca rasa takutnya pada Siwa dan pada segala kuasa yang melebihi kuasanya. Ku baca dirinya yang menyerahkan segalanya untuk ku baca sampai terbaca olehku tanda luka dari masa lalu yang memanggil kembali seluruh mimpi buruk, seluruh waktu yang tak pernah bisa enyah dari diriku. Aku kepingin berlari, tapi malah terbanting kepala itu. Lalu pecah berserak.
dan apa yang telah kulakukan. Mengapa aku melukaimu? Mengapa cintaku melukaimu? Pada kegelapan itu, kulihat matanya yang seperti telaga, tersiram luka. Mak, kenapa kau memukulku? Tatapan kedua matanya saat itu adalah yang terakhir sebelum tanpa kusadari anakku malang berlari keluar rumah dalam hujan lebat tanpa bulan, dan seketika ia tertelan. Ku kejar bau tubuhnya yang tersisa. Malam itu namaku Sitawaka. Karena ia tak juga pulang, aku akan mencarinya. Aku berlari dan terus mengejar dengan tubuh yang kupinjam dari dewa-dewa, membelah kegelapan yang sempurna, mencapai tempat-tempat yang belum pernah dicapai siapapun sebelumnya. Takkan kubiarkan ia pergi. Takkan kubiarkan ia berlari sendiri. Bagaimana jika binatang-binatang buas menerkamnya? Bagaimana jika ia lapar? Bagaimana jika ia jatuh ke tangan para siluman? Bagaimana jika disandra haram jada? Jika bocah itu menangis? Jika bocah-bocah itu menangis, siapa yang akan menidurkan mereka? Siapa yang akan memelukmu dan berkata, "Jangan menangis. Tak apa, segalanya hanya dongeng, hanya mimpi buruk." Twee zeebelangrijke feiten hebben de toestand van de archipel ten sterkste beïnvloed. Het verdwijnen van de invloed van het Hindoeïsme in verband met het optreden van de islam en de vernietiging van de Oosterse zeehandel door de Westerlingen, met name de Portugezen. Kapal-kapal itu segera merapat. Hamba terpaksa menyusulkan penyelamatan. Kemana? Kemanakah aku pergi? Ke gunung-gunung, seperti tempat semula, seperti namaku, lalu membatu. Apa yang kau lihat? Ada apa di sana selain ketinggian? Siapa di dalamnya? Perasaan dekat pada apa? Hatiku masih tak bergerak. Mengapa sempat aku yakin pada langit? Kau tahu dari mana datangnya? Apakah karena hujan? Aku itu begitu besar. Segalanya datang dari kejauhan laut. Di dalamnya. Segala kehancuran, segala kekuatan, Hatiku masih di sana. bahkan seluruh nama-nama, Berdatangan lagi yang lainnya. benda-benda, Apa yang harus kita lakukan? orang-orang itu dari balik laut mereka yang pekat Apa yang kita tunggu? datang dan menulis pada dinding-dinding istanaku kata-kata. Kita akan jawab sekali lagi. Bukan begitu. Kemana kita berlari? Ke gunung-gunung. Perasaanku mengatakan demikian. Ada apa-apa pada ketinggian? Maaf, Bre. Kita tidak punya waktu lama lagi. Kapan? Kapan aku pernah memilikinya? Kapan ia pernah berpihak padaku? Kapan? Waktu aku kecil,
Ia berjalan menggandeng tanganku. Dan aku menggenggam tangannya erat-erat. Ia tak melepaskan. Tak pernah sekalipun melepaskanku. Tapi ia mulai berlari. Langkahnya yang besar. Dan aku tak mungkin mengimbanginya. Ia bahkan tak berhenti berlari ketika aku mulai menangis. Semakin ku coba melepaskan diriku, semakin kuat ku terseret langkahnya. Segalanya membuat jejak di sepanjang pelariannya dan di sekujur tubuhku. Ia memang tak melepaskanku sejak itu. Tak sekalipun melepaskanku. Bagaimana? Waktu memangsaku semenjak hari pertama, jiwaku dititiskan kembali. Jika saja bisa kubunuh ia. Jika saja bisa kubunuh ia. Berapa lama waktu kubutuhkan untuk mencapai puncak gunung? Tidak selamanya. Tidak 1000 kali selamanya. Masihkah aku harus berlari, bersembunyi seperti pengacur? Namun malam memusuhiku. Aku yang selalu menyiapkan tungku agar malam tak kedinginan, tak mendapatkan balasan yang sepadan. Tak pernah sekalipun ku kecewakan malam. Namun malam malah membenciku. Hujan yang lebat menghancurkan bau tubuh anakku malam, merajamnya dengan deras, tak menyisakan apa-apa padaku. Selain kesunyian yang berada di sana, tersesat bersamaku. Hanya 1000 tahun. Kau ingat yang kau katakan padaku saat itu. Jadilah kau istri abadi sumpah serapah. Jadilah kau ibu para siluman. Jadilah kau penguasa belukar gelap berisi setan dan haram janda.
sembarang orang. Orang makan pakai sendok, orang makan pakai tangan. Sudah kubilang. Aku ingin kau panik. Orang makan pakai makanan orang lain. Orang makan binatang curian. Orang makan tumbuhan curian. Orang makan binatang. Orang makan tumbuhan. Orang makan orang. Orang-orang sembarang. Orang kerja serampangan. Orang kerja teratur. Orang kerja di pabrik. Sudah kubilang. Aku ingin kalian panik. Orang kerja di pasar. Orang kerja di rumah. Orang tidak kerja. Orang belajar di sekolah. Orang belajar di rumah. Orang belajar kerja. Orang tidak belajar. Orang suruhan. Orang pimpinan. Orang yang bekerja di kelompok kolektif yang mengaku egalitarian. Aku ingin kau panik. Anggota partai politik. Anggota forum keagamaan. Anggota forum sekuler. Bukan anggota forum keagamaan. Bukan anggota forum sekuler. Orang sembarang. Asal orang. Orang berjalan bersama kerumunan. Orang berdiri di tengah kerumunan yang berjalan. Orang menari di tengah kerumunan yang berjalan. Orang yang menghindari kerumunan. Orang disimpan. Orang dibuang. Orang ditumpukan. Orang di dunia online. Orang di dunia offline. Aku ingin kita panik. Orang ramai-ramai. Orang sendirian. Orang sembarang. Asal orang. Orang main teater. Orang nonton teater. Orang asal orang. Sembarang orang.
mengagumkan Waktu Batu Rumah yang Terbakar. Mari kita sambut sekali lagi para pendukung pentas. Manajer produksi Lucianetti, Koordinator Produksi Makassar Nurul Inayah dan Rahmat Mustamin, Tim Kerja Makassar Adin Amiruddin, Bilal Raffiadi, Mega Herdianti, Dwi Lestari Johan, Sabri Sahafuddin, Afifai. Manajer panggung Gading Paksi, kru panggung Pendi, Woko, dan Febrinawan. Pengarah kamera panggung A. Semali. Penata sistem multimedia Indra Fardiansyah. Penata visual dan skenografi Deden Bulkini, Rimbawan Grilya, dan Tommy Herseta. Asisten penata cahaya Fajar Okto. Penata cahaya dan pengarah teknis Ignatius Sugiarto. Tim penata suara Yosi Herman Susilo, R. Bahrudin Rosid, Santoso Teguh Suroto. Penata musik Yenu Arendra dan Majelis Lidah Berduri. Asisten sutradara Luna Harisma. Penulis dan dramaturg Ugoran Prasad. Dan para performer kita Putri Lestari, Syamsul Arifin, Wijil Rajmadani, Enggi Sekar, Putu Alit Panca Nugrana, Arsita Iswardani, Tomomi Yokosuka, Erik Rina Baskorowati, Ari Dwianto. Produser dan sutradara Yudi Ahmad Tajudin. Karya ini diciptakan oleh Garasi Performance Institute, difasilitasi dan dipersembahkan oleh Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Kemendikbudristek Republik Indonesia, bekerja sama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Selatan, Kala Theater, Rumata Art Space. Boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk seluruh tim produksi dari Waktu Batu Rumah yang Terbakar. Baik, selanjutnya kami persilakan boleh sekali lagi aplaus yang meriah. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ahmad Mahendra selaku Direktur Perfilman Musik dan Media, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek untuk menyerahkan apresiasi berupa bunga kepada tim Waktu Batu di Makassar yang akan diwakili oleh Mas Yudi Ahmad Tajudin selaku sutradara dan produser pertunjukan Waktu Batu Rumah yang Terbakar. Boleh berfoto dulu ya, silahkan. Oke. Baik, selanjutnya kami mengundang Nurul Inayah dari Kala Theater untuk menyerahkan apresiasi kepada Garasi Performance Institute yang diwakili oleh Luna Karisma. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Baik, dan inilah dia Waktu Batu Rumah yang Terbakar. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada malam hari ini, luar biasa malam kedua. Terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah mendukung. Terima kasih.